hadir di studio saat ini bersama saya, saudara, Bapak Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya rasa beliau sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Parepare. Kita sambut Bapak Haji Lisman CSPDMN. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak Haji? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga telah ada di studio bersama saya, saudara. Ada penyuluh KB, ada Ibu Pengharian RSS. Selamat datang kembali di TV Peduli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada seluruh keluarga Kota Parepare. Baik. Nah, tema kita saudara seputar peningkatan layanan program Bangga Kencana. Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin perdana. Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut soal tema kita hari ini. Pak Haji silakan. Terima kasih. Jadi Bangga Kencana ini merupakan daripada perubahan daripada sebelumnya, yaitu kegiatan bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Parepare, di mana Bangga Kencana ini yang berpusat diberatkan pada wilayah Kampung KB. Jadi untuk tahun ini ada 4 Kampung KB di Kota Parepare, di 4 kecamatan, bahkan ada 5, di mana kecamatan Ujung ada 2, yaitu ada di Kelurahan Labukan dan ada di Kelurahan Lapake. Sedangkan di Kecamatan Batu Kiki di Wakam Batu Kiki, di Kecamatan Batu Kiki Barat di Lumpue, dan Kecamatan Soreng di Kampung Pisang. Jadi dalam hal ini Bangga Kencana ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung KB. Baik, ini juga berkenaan dengan Hari KB ya? Ya, betul. Oke, ya baik. Ini saya langsung ke penyuluh KB, Ibu Baharia Tahir mengulas seputar ini tadi sekali ada beberapa 5 kampung atau 5 zona yang kemudian masuk dalam spesifikasi itu. Dan sebenarnya kalau istilah kampung KB sudah pernah kita dengar sebelumnya. Tentunya ada progres yang berbeda daripada kampung KB dengan Bangga Kencana itu sendiri seperti apa supaya menjadi perbandingan atau mungkin ada lompatan lebih jauh atau seperti apa? Terima kasih. Sebelum saya mengulas itu, saya ingin mengucapkan kepada seluruh keluarga yang ada di Kota Parepare selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27 yang jatuh kemarin pada tanggal 29 Juni 2020. Mengulas tentang Bangga Kencana, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Bangga Kencana merupakan salah satu upaya BKKBN dalam meningkatkan layanan program. Dulu kita berkutat tentang KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Pada tahun ini diperkenalkan istilah Bangga Kencana, yaitu Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Jadi KB-nya di belakang, tetapi yang didahulukan adalah keluarganya. Kenapa? Karena kita sadari bersama bahwa keluarga adalah unsur terkecil dalam masyarakat, sehingga progres daripada program BKKBN ke depan itu dia akan lebih menjurus kepada keluarga. Karena kita berharap dengan berdayanya keluarga-keluarga yang ada di tengah masyarakat, maka ini bisa memberikan dukungan kepada masyarakat dan diharapkan sampai ke tingkat bangsa dan negara. Saya lanjut tentang upaya, salah satu upaya itu saat ini juga ada namanya rebranding logo BKKBN. Kalau dulu logo BKKBN itu identik dengan setengah lingkaran, kemudian ada gambar bapak, ibu, dan anaknya. Sekarang ini lebih milenial, ya, karena kepala BKKBN pusat berpikir bahwa untuk mendekati masyarakat kita harus mengikut ke mereka. Sehingga sekarang logo BKKBN itu berubah menjadi berencana itu keren. Dulu kita pakai istilah seperti ini, 2 anak cukup. Pasti ini yang familiar di masyarakat. Sekarang berbeda. Sekarang ketika bilang salam BKKBN, berencana itu keren. Ya. Betul. Kalau anak-anak muda sekarang salam serangan ya, BKKBN juga. Jadi ketika kita mengatakan salam BKKBN, berencana itu keren. Ya, betul. Kita mengikut anak muda karena kita tahu bahwa berdasarkan bonus demografi tahun 3000 dan
35 itu akan terjadi yang namanya bonus demografi, di mana usia anak muda lebih banyak. Maka dari sekarang kita berupaya memanfaatkan ini dengan mengikut dengan istilah-istilah mereka. Tapi dari logonya? Logonya sekarang itu seperti ini, ada bentuk hati. Sekarang bukan lagi tuh yang 2 anak cukup. Arahnya nanti ke sana, tetapi ada beberapa perubahan. Tahun ini rebranding. Saya tidak bisa tampilkan. Sekarang kita lebih banyak menggunakan medsos, apalagi pada saat masa pandemi COVID ini, semua medsos ada. Jadi BKKBN membuka, ada namanya Instagram, YouTube BKKBN, ada Facebook, semua itu mengarah ke masyarakat. Karena kita memanfaatkan daring, karena terbatasnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik dari pusat sampai ke daerah, termasuk kami penyuluh. Dulunya itu penyuluh harus berhadapan langsung dengan masyarakat, melakukan KIE dari rumah ke rumah. Nah sekarang penyuluh pun harus lebih modern sedikit dengan menggunakan daring yang ada, ya, medsos. Jadi kami menghimpun semua nomor kontak-kontak yang bisa dihubungi melalui grup WA, Facebook dan lain sebagainya. Jadi modelnya sekarang tetap muka baik virtual. Ya, lebih banyak seperti itu. Video conference, baik. Nah, ini mungkin Pak Aceh atau mungkin Ibu Baharia nanti bisa menjelaskan di kita, karena kan sekarang jauh lebih kekinian, ya. Apalagi sekarang saya senang sih, sekarang tagline-nya berencana itu keren. Ya. Nah, so far sejauh ini kan selama situasi kegawat daruratan virus corona sekitar 4 bulan terakhir, Iya, betul. apa kegiatan yang telah dilakukan BKKBN itu sendiri atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana itu sendiri dalam situasi pandemi ini? Tentunya kan meskipun situasi pandemi, ya, tetap semuanya di rumah, social distancing, kan bukan berarti kita mandul kegiatan. Ya, betul. Nah, bagaimana seperti itu? Jadi di masa pandemi ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Contoh dalam menanggulangi putus pakai alat kontrasepsi, kemarin kami hampir sebulan melakukan KIE keliling dengan melakukan pelayanan KB non MKJP, terutama Pilkondo. Kalau biasanya masyarakat yang mendatangi Paskes, tapi karena masa pandemi ini kami tahu bahwa pasti masyarakat jarang mau ke Paskes, ya, karena COVID-19 ini sangat membahayakan, jarang ke rumah. Jadi melalui KIE keliling dengan menggunakan mobil penerangan KB, kami selaku SKPD Dinas yang mengelola program tersebut mengunjungi masyarakat dengan cara melakukan KIE keliling, memanfaatkan kader-kader kami, informasi-informasi mereka, siapa yang menggunakan alat kontrasepsi dan itu sudah jatuh tempo, kami datangi dengan bidang. Nah, ini langsung. Ya, dengan menggunakan APD, dengan tidak mengumpulkan orang. Jadi langsung, jadi ini membatasi. Modelnya door to door berarti. Ya, ada seperti itu. Okay. Ya. Pak Sekretaris, saya ditambahkan. Jadi begini, jadi kegiatan selama ini sedang adanya corona, jadi kami dari pihak pengendalian penduduk keluarga berencana itu mengadakan sistem door to door. Jadi kami juga menggunakan kader agar tidak ada pengumpulan massa. Makanya itu keluar, kami itu ada kader namanya PPKBD dan sub PPKBD. Untuk PPKBD di tingkat kelurahan, sedangkan sub PPKBD di tingkat RT RW. Jadi inilah yang berfungsi itu memberikan alat kontrasepsi KB dan pil dengan suntik, pil dengan kondom. Sedangkan untuk suntik kita jemput, jadi kita jemput dengan sistem door to door, jemput dibawa ke Paskes. Apabila memang ingin ke Paskes kita akan jemput, tetapi tidak berombongan, artinya sistemnya satu-satu. Begitu juga pelayanan terjadwal Pak Ji, ya? Terjadwal. Jadi memang ada jadwal kami dari kelurahan ke kelurahan terkait masalah pandemi saat pandemi ini. Jadi kita itu adakan penyuluhan dari kelurahan ke kelurahan. Jadi kita ini pakai jadwal 1 bulan ini, mulai dari 1 Juni sampai 29 Juni kemarin. Jadi untuk mencapai target, di mana untuk harga nasi yang ke-27 ini ada namanya pelayanan 1 juta alat kontrasepsi. Jadi kami memang untuk tahun ini dalam rangka harga nasi ini
dari target kami jadi 657 kami capai itu 1219 alat air yang menggunakan alat kontrasepsi baru dan pelarang. Jadi sesuai dengan petunjuk BKKBN pusat bahwa dalam COVID-19 ini kita mengadakan 1 juta calon ekspor. Jadi kita capai sekitar 200% lebih untuk Kota Parepare. Oke, baik. Nah ini sebuah angka yang cukup signifikan ya, bisa dikatakan meskipun situasinya COVID-19, tapi animo dan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Nah ini bagaimana mengcover semuanya? Karena kalau otomatis kalau terjadwal seperti itu pasti tidak bisa dilakukan secara ya kan, pasti ada ini khususnya gitu. Bagaimana modelnya? Apakah dilancarkan teman-teman PPKB dan PPKBD itu sendiri? Ya, jadi saya lanjut bahwa kegiatan pelayanan 1 juta akseptor ini adalah program pusat. Pada saat tanggal 29 Juni 2020 kita serentak melaksanakan gerakan 1 juta akseptor. Ini dalam rangka untuk mendapatkan rekor muri. Dan alhamdulillah kemarin pukul 15 waktu Indonesia Barat pusat mengeluarkan bahwa kita berhasil melampaui daripada target sejuta ya. Selamat buat seluruh masyarakat yang menjadi akseptor. Selamat juga kepada teman-teman penyuluh, teman-teman kader dan juga para medis tentunya. Dengan total jumlah akseptor berapa? Kemarin kalau secara pusat saya belum bisa menyebutkan karena kemarin pada saat penayangan secara online kita sudah mendapatkan rekor muri 1 juta lebih. Tetapi Parepare tadi seperti yang disebutkan Pak Haji tadi, dari target Parepare 600 lebih kita capai lebih 1000. Ya, jadi ini kemarin jadi semua kita manfaatkan mulai dari medis yang ada, puskesmas kita pusatkan 5 puskesmas di Kota Parepare melakukan pelayanan semua. Kemudian kondom dampil dilaksanakan oleh kader, teman-teman penyuluh juga semua bergerak. Jadi kemarin tidak ada pengumpulan massa, walaupun kita dapat lebih 1000 ternyata tidak ada pengumpulan massa. Alhamdulillah. Oke. Baik, ada yang ditambahkan Pak Haji, silakan. Jadi terima kasih. Jadi terkait kegiatan yang kemarin itu ada keterlibatan dari Ibu Kadis Kesehatan membantu kami dalam hal pelayanan. Sebenarnya dalam hal ini tim kesehatan tidak bisa melaksanakan, tetapi karena adanya daripada dukungan daripada dinas kesehatan dan pemerintah daerah khususnya dari Bapak Wali Kota terkait mendukung pelayanan kami sehingga target ini kami capai. Jadi pelayanan kemarin itu cukup antusias bagi masyarakat, bahkan kalau dipikir pelayanan iklan NKDP kemarin itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Dan ini kan sebenarnya sebuah kabar yang sangat menyegarkan bagi kita Parepare, apalagi sekarang Parepare bisa dikatakan secara tidak langsung bisa dari atau tidak Parepare merupakan salah satu daerah yang bisa menjadi pilot project untuk program Bangga Kencana itu sendiri. Ya. Nah, apa follow up setelah mendapatkan sebuah penghargaan prestisius seperti ini? Ya. Kami berharap dengan adanya pemecahan rekor muri kemarin secara Indonesia dan otomatis Parepare juga terlibat di dalamnya dan merupakan bagian dari keberhasilan itu, kita berharap bahwa ini membuktikan masyarakat itu sudah memiliki perencanaan. Karena kenapa? Orang ber-KB itu kan tidak hanya ber-KB, tetapi dia pasti punya perencanaan. Dia mengatur jarak kelahirannya, mengatur jumlah anaknya. Nah, ini yang diharapkan dari program. Bagaimana keluarga merencanakan, baik itu keluarganya, bagaimana merencanakan jumlah anaknya, kemudian merencanakan segi kehidupan yang lain termasuk pendidikan dan ekonomi. Melalui momentum 1 juta akseptor ini, kita berharap bahwa ke depan tidak terjadi yang namanya baby boom. Ya, karena ini yang paling dikhawatirkan. Di masa pandemi semua berkumpul di rumah, aktivitas jarang di luar rumah, otomatis masa berkumpul antara ibu dan bapak itu banyak. Jadi angka positif bukan positif COVID. Oh ya betul. Iya. Positif yang lain. Iya lain ya. Selain menghindari positif COVID, kita juga menghindari hamil yang tidak diinginkan. Iya. Arti istilahnya nikah boleh,
Ya, boleh, hamil jangan dulu. Enggak. Iya, karena banyak hal yang harus yang akan terjadi ketika di masa Covid kita hamil. Kenapa? Di saat hamil biasa kondisi imun tubuh ibu, kesehatan ibu agak menurun. Sementara untuk menghindari Covid kita membutuhkan stamina yang up. Betul. Kita harus menjaga kesehatan. Ibu muda biasa sering mual apa itu kan menurunkan kesehatannya. Nah, di masa pandemik ini kita berupaya menghimbau kepada keluarga tunda dulu hamilnya. Kawin boleh, silakan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ika, kawin boleh, nikah boleh. Tunda dulu hamilnya supaya nanti ketika masa sudah baik kembali ya silakan ya silakan, tidak ada batasan lagi untuk ke paskes. Iya. Itu menarik sekali ya. Dan memang sebenarnya situasi ini sangat kompleks sekali dan kasihan juga proses persalinan yang harus dilakukan di tengah pandemi. Betul. Karena ini benar-benar sebuah situasi yang sangat dilematis. Pak Haji, sebelum kita jeda ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Jadi terima kasih untuk pemirsa di rumah. Marilah kita ikuti arahan pemerintah terkait masalah keluarga berencana. Jadi dalam hal ini pada saat masa pandemi ini mari kita ikut ber-KB karena kegiatan keluarga berencana itu di masyarakat yang perlu ditingkatkan dan kadang kami itu di bawah siap sedia melayani terkait pelayanan pil dan kondom. Adapun kalau ingin KJP laporkan ke PKB penyuluh keluarga berencana yang ada di kelurahan dan akan kami layani dan kami akan antar jemput untuk pelayanan keluarga berencana ini. Termasuk pemasangan IUD juga Ya. bagaimana? Ya betul. Jadi ini tetapi kami tetap menghimbau untuk pemasangan implan dan IUD mungkin bisa setelah masa Covid karena ini kan harus dilayani di paskes, kemudian bidan bersentuhan langsung dengan jadi banyak risiko-risiko yang akan terjadi ketika dilakukan kontak seperti ini. Saya kira seperti itu. Jadi kita menggunakan istilahnya alat kontrasepsi darurat yaitu pil dan kondom. Oke, baik. Kita jeda dulu ya. Masih dalam segmen sarannya. Nah, salam BKKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya, Dokter Bentang dari SPB. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM.
informasi yang pastinya sayang sih kalau pemirsa lewatkan. Seperti tema kita hari ini menarik, apalagi ada, saya tidak tahu ini sebuah pergeseran tapi sebuah lompatan besar. Yang biasanya kalau kita ngomong tentang KB, emak-emak gitu selalu gitu. Rasanya ibu-ibu udah usah padahal sebenarnya ya. Ini apalagi kepala BKKBN yang baru ya. Kita punya yang jiwanya tadi ketika kita jeda kita share, ini betul-betul menyasar daripada semakin cepat diketahui malah semakin baik. Program-program untuk generasi muda, karena kalau menurut saya yang paling utama di sini adalah usia-usia produktif ya, SMP, SMA gitu kan. Ini kan penting sekali untuk mendapatkan sosialisasi seputar itu. Pak Haji ada yang ingin disampaikan? Terima kasih untuk di Dinas Pemeliharaan Penduduk Keluarga Berencana di Parepare. Untuk kaum milenial itu kita bentuk masing-masing di sekolah itu namanya remaja. Jadi sudah ada beberapa sekolah di Kota Parepare ini, yaitu SMP 1, SMA 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2, ada dibentuk namanya remaja. Jadi kegiatan-kegiatan ini bagaimana kita membentuk kelompok masyarakat, kelompok remaja, memberikan penyuluhan terkait bagaimana itu tentang program keluarga berencana, bagaimana tentang kehidupan ke depan. Jadi kita bentuk dalam bentuk pertemahan, dalam bentuk pertemuan, dan dalam hal ini masa pandemi ini generasi muda itu aktif sekali dalam bentuk daring. Itu dia sendiri yang membentuk kelompok, memberikan penyuluhan kepada teman-teman sendiri. Jadi bagaimana kelompok ini memberikan penyuluhan ke teman-temannya sendiri. Jadi memang beda itu kalau kita berikan penyuluhan dengan temannya sendiri. Jadi itulah fungsinya bagaimana itu membentuk kelompok remaja ini yang ada di Kota Parepare ini. Dan untuk kelompok ini sudah ada sekitar 200 anak-anak. Itu terdiri dari jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi. dan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi. Malah kita libatkan juga di IAE dan Universitas Muhammadiyah Parepare untuk membentuk pikir remaja. Luar biasa, keren sekali Pak Haji. Ada ditambahkan penyuluh? Jadi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu berupaya terus menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa kami ini tidak hanya berhubungan dengan yang namanya alat kontrasepsi, tetapi kami mengurusi yang namanya mulai daripada ibu hamil sampai lansianya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris bahwa kita itu mempunyai kelompok remaja namanya PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu dibentuk mulai dari tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bahkan sekarang sudah dikembangkan ke PIK Remaja berbasis masyarakat. Ini ingin menyampaikan bahwa PIK Remaja tidak hanya menyasar pendidikan, tetapi bagaimana juga merangkul anak-anak remaja kita yang putus sekolah melalui PIK Remaja berbasis masyarakat. Kenapa harus ada PIK Remaja? Karena berdasarkan survei yang ada, remaja lebih terbuka dan mendengar ketika temannya menyampaikan dibanding ketika dia dinasehati oleh orang tua. Dia akan lebih gampang curhat kepada teman sebayanya. Makanya dalam kelompok PIK Remaja ada namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, ini yang menjadi tugas daripada BKKBN mulai dari pusat sampai OPD yang menangani program KB sampai ke tingkat daerah, membina PIK Remaja melalui peningkatan kualitas pendidik sebayanya dan konselor sebayanya. Oke, tapi selama pandemi meskipun tadi dijelaskan oleh Pak Haji tadi dilakukan secara virtual atau by aplikasi gitu ya, itu bagaimana kemudian mereka saling sharing? Apakah cukup sampai di situ atau mungkin ada tindakan, contohnya misalnya contoh kecil, misalnya mereka melakukan waktu Ramadan misalnya contoh kecil, apakah mereka melakukan kegiatan aksi sosial, empati kepada kaum duafa atau seperti apa? Karena kan sasarannya jangan hanya sekedar keluarga aja, tapi kan masih remaja nih. Nah, bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri? Jadi secara kebetulan itu disinggung bahwa PIK Remaja, pengurus PIK Remaja itu tergabung lagi menjadi forum genre, forum generasi berencana. Nah, yang paling banyak kegiatannya ini adalah forum genre, karena forum genre adalah gabungan semua dari pengurus PIK Remaja yang ada di Kota Parepare. Jadi forum genre bukan hanya ada di Parepare, tapi dia sampai ke pusat.
Bahkan kalau tidak salah Forum Genre ini sudah menjadi yayasan di tingkat pusat. Jadi dia sudah banyak melakukan kegiatan seperti yang disebutkan tadi Bu, bahwa mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial baik sesama teman mereka maupun dengan masyarakat, seperti menyalurkan takjil apa. Dan kemarin hari Sabtu tepatnya tanggal 26 kalau tidak salah, kami Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana melakukan bakti sosial dengan melakukan pembagian 1000 masker bersama Forum Genre Kota Parepare. Jadi kami menggandeng anak-anak kami yang tergabung dalam Forum Genre untuk melakukan aksi bersama di Pasar Lakesi. Kapan? Tanggal 26 itu sempat diliput oleh TV Peduli. 26 Juni? Iya, hari Sabtu. Berdekatan dengan Hari Keluarga Nasional barangkali. Ya, Dengan 29 hari Senin kemarin. Menyambut itu merupakan rangkaian. Jadi ada kegiatan istilah dari keluarga untuk keluarga, karena ini kita lakukan semacam bakti sosial. Oke, baik. Pak Haji barangkali? Jadi saya tambahkan, ini Forum Genre ini untuk tahun sebelumnya itu Duta Genre ini kita juara tingkat nasional. Jadi untuk anak remaja kami dari SMA Negeri 1. Juara keberapa Pak? Kebetulan juara 3 nasional. Jadi ada namanya itu yang dari SMA Negeri 1 ya. mendapatkan Duta Genre tingkat nasional. Putra. Jadi, tiap tahun ini BPKB mengadakan pemilihan Duta Genre, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat pusat. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan COVID ini bisa berlalu sehingga untuk Forum Genre ke depan kita bisa usul lagi dari Parepare untuk mewakili provinsi Sulawesi. Rencananya ini acaranya akan dilaksanakan kapan seharusnya? Seharusnya ini sudah bulan 7 Pak ya. Ada ya. Pemerintah pusat menunda acara ini, tapi mudah-mudahan bisa terlaksana pada bulan 12 tahun ini. Persiapan ini saya potong Pak Haji. Ini kan kita sudah juara 3. Ya. Besar harapan kami saya bisa juara 2 kalau juara 1. Ini bentuk regenerasinya bagaimana, ini kan di tengah COVID, bagaimana mempersiapkan ke berikutnya. Sudah ada pembelajaran sebelumnya kita bahwa kita juara 3, kenapa kita tidak bisa juara 2, juara 1? Ya, betul. Karena ada pembelajaran tahun sebelumnya. Jadi kita sudah mempelajari bahwa sistemnya ini. Mudah-mudahan bulan 12 ini kita dapat lagi Forum Genre sampai juara 1 tingkat nasional. Amin. Amin, amin, amin. Kita doakan yang pasti. Kalau perlu nanti Peduli ikut meliput. Ya betul. Diundang ya? Oke, baik. Ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian saya yakin bahwa peningkatan layanan program ini sendiri tidak akan terlepas daripada peran besar dari masyarakat, kesadaran daripada masyarakat. Ya, betul. Silakan Ibu Penyuluh. Terima kasih. Pada kesempatan terakhir ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, utamanya keluarga Kota Parepare, mari kita menerapkan yang namanya 8 fungsi keluarga. Saya yakin slogan 8 fungsi keluarga ini dari dulu sebenarnya ada, tetapi belum terlalu kayak hilang. Tapi sekarang kita berupaya menggalakkan ini, apalagi di tengah masa pandemik ini. Bagaimana anak-anak kita merangkul kembali anak-anak kita kembali ke keluarga, pendidikan anak-anak lagi sekarang banyak yang orang tua yang menjadi guru. Nah, ini adalah salah satu fungsi keluarga, itu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bagaimana orang tua mampu menggantikan peran guru ketika anak-anak masih belum bisa bertemu langsung dengan guru mereka di sekolah. Saya mengajak kepada keluarga, mari kita menerapkan 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, ekonomi, sosial dan sosialisasi dan pendidikan, dan ke-8 fungsi pemanfaatan lingkungan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ini saya menggarisbawahi semuanya urgent, penting, sangat signifikan, tapi yang terakhir lingkungan. Ya, nah ini yang penting sekali, bagaimana, karena kita ajarin sekali ini bagaimana mereka tidak menggunakan botol plastik, gitu kan, tapi bawa minum sendiri kalau kemana-mana, tapi jangan kemana-mana. Lebih sehat juga, menghindari COVID harus bawa minum. Betul, biar sehat, biar terjaga gitu ya. Baik, di penghujung kebersamaan kita Pak Haji, ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan untuk
keluarga di keluarga masyarakat di Parepare. Marilah kita ikuti program keluarga berencana ini dengan tepat dan benar. Karena apabila tidak tepat dan benar maka akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kami harapkan di masa pandemi ini apabila ada keluarga yang ingin ber-KB langsung hubungi pihak pemilu kami di lapangan, utamanya di kader kami di tingkat RW, tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Kami akan melayani dengan secara